Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ramadhani Herlambang. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang project dari yang kami buat, yaitu bernama Cari Skill, yaitu platform temukan dan tawarkan skill secara instan. Kita lanjut pada slide pertama. Jadi, kenapa kita memilih Cari Skill ini? Karena kita melihat problem-problem yang ada di Indonesia ini, termasuk problem ketika mahasiswa lulus fresh graduate namun belum mempunyai pekerjaan, atau seorang freelance yang memiliki kesulitan. Seperti pada problem pertama ini, 80% freelance mikro di Indonesia itu kesulitan dalam memasarkan skill mereka secara lokal. Apalagi jika mereka ini belum mempunyai pekerjaan gitu. Jadi mereka tidak punya pendapatan yang bagus. Lalu pada problem kedua, yaitu para klien susah untuk menemukan jasa cepat dan terpercaya. Jadi sudah banyak aplikasi yang memang yang di bidang freelance ini, namun sangat susah untuk menemukan jasa cepat dan juga terpercaya. Lalu pada problem ketiga, yaitu kurangnya keamanan dan keterpercayaan dalam transaksi. Ini juga menjadi penting karena dalam adanya keamanan sehingga terdapat kenyamanan dan juga keterpercayaan dalam transaksi. Apalagi jika kita membahas tentang freelance atau pekerjaan penyedia jasa seperti ini. Maka dari itu, kami dari platform Cari Skill ini memberikan beberapa solusi, yaitu solusi pertama, kita bisa mengupload skill dan portofolio kita. Jadi dalam aplikasi kita ini, para freelance bisa mengupload skill dan juga mengupload portofolio mereka agar mereka bisa tahu skill apa dan portofolio seperti apa yang dibutuhkan oleh yang freelancer saat ini dibutuhkan gitu. User saat ini dibutuhkan. Lalu pada solution kedua, yaitu AI matching, yaitu untuk merekomendasikan proyek-proyek apa saja yang relevan terhadap freelancer terbaru atau fresh graduate yang baru dan ingin masuk ke dunia freelance. Lalu solusi ketiga, kita juga memiliki namanya escrow payment, yaitu transaksi dengan keamanan tinggi dari sebelum proyek mau dibuat hingga proyek tersebut selesai. Jadi pembayarannya akan tetap aman dan terjaga sampai proyek itu selesai. Nah, maka dari itu kita menawarkan aplikasi bernama Cari Skill ini, yaitu merupakan sebuah platform web aplikasi yang menawarkan jasa freelance maupun penyedia jasa. Jadi tidak hanya freelance saja, namun penyedia jasa juga bisa mendaftar ke dalam aplikasi ini. Lalu kita juga memiliki beberapa inovasi, yaitu diantaranya adalah skill gap analyzer. Jadi kita bisa jadi user bisa memindai portofolio lalu merekomendasikan kursus singkat dalam app-nya. Jadi kita bisa melihat user ini kurangnya apa saja dalam skill-nya. Jadi bisa dilihat dari portofolio tersebut. Lalu kita bisa merekomendasikan kursus-kursus singkat atau belajar singkat dalam app tersebut. Lalu pada inovasi kedua, yaitu gamification dan badges. Jadi di aplikasi ini kita bisa untuk mengumpulkan poin dan badges untuk setiap proyek selesai. Jadi kita bisa mendapatkan poin yang bisa ditukarkan ke dalam aplikasi ini. Lalu pada poin ketiga ada namanya escrow payment, yaitu dana ditahan aman hingga klien tersebut approve. Jadi kualitas pembayaran kita di sini aman sampai hingga proyek tersebut selesai. Lalu untuk demo produk bisa dilihat dari sini. Untuk pada beranda kita ada halaman untuk mencari freelance, yang dimana kita bisa mencari sesuka hati freelance apa yang sesuai dengan skill kita. Lalu setelah itu kita bisa mencet untuk bernegosiasi lah tentang proyeknya bersama dengan penyedia jasa tersebut. Lalu jika sudah selesai, lalu terjadilah masuk ke dalam halaman transaksi, yaitu halaman pembayaran yang berbasis escrow payment tadi. Kita lanjut kepada keunggulan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
Mengapa cari skill ini sangat berbeda dari platform-platform yang lain? Karena kami sudah melakukan observasi dan ternyata untuk beberapa fitur untuk platform lain itu masih belum ada, seperti AI matching, escrow payment, variable cost, gamification and batch, lalu dan profitnya. Mungkin ada, tapi belum maksimal untuk beberapa platform-platform lain lah. Dan maka dari itu kita cari skill, membuatlah fitur-fitur seperti ini agar bisa lebih mendukung keunggulan daripada platform-platform freelancer yang ada. Lalu kita lanjut pada ukuran pasarnya lah. Ternyata di sini kita bisa lihat pengguna internet itu sebanyak 75 juta, dan diantaranya 5 juta diantaranya merupakan freelance mikro. Lalu untuk 500.000 pengguna aktif itu ternyata pada tahun pertama itu sebanyak 500.000. Jadi ini sangat berpeluang lah bagi kita untuk membuat aplikasi ini agar pengguna-pengguna aktif seperti yang ada di data ini bisa menggunakan aplikasi kita. Lalu kita lanjut pada bisnis model. Di sini kita dalam aplikasi ini kita bisa membuat 3 poin utama untuk bisnis model, yaitu kita bisa membuat komisi transaksi. Jadi kita mendapatkan pendapatan itu berdasarkan dari 5%, sebanyak 5% per transaksi. Jadi ketika user melakukan pembayaran jual beli jasanya, kita mendapatkan keuntungan sebanyak 5%. Lalu untuk poin kedua, yaitu langganan premium. Jadi kita juga menawarkan beberapa langganan premium, yaitu seperti kayak kursusnya atau lalu AI matchingnya. Nah, itu bisa kita mulai dengan dari rentang harga 50.000 per bulan lah. Lalu kita juga bisa melakukan paid listing dan juga mempromosikan batch-nya. Itu bisa di sekitaran 10.000 sampai 25.000. Lalu kita lanjut pada marketingnya. Untuk marketingnya sendiri, kita ada 3 strategi. Yang dimana strategi pertama yaitu seperti kebanyakan platform lain, kita mensosial mediakan, meng-advertising melalui sosial media seperti Instagram, Twitter atau X, dan juga TikTok. Atau bisa juga YouTube dan beberapa platform sosial media lain. Lalu untuk strategi kedua yaitu untuk kampus dan komunitas. Jadi kita bisa melakukan seperti event dalam kampus atau komunitas, lalu atau kuliah umum dengan memasarkan aplikasi kita ini. Lalu untuk strategi ketiga, itu kita bisa melakukan referral program, yaitu kita bisa kepada user pengguna baru yang diajak oleh user lama, itu akan mendapatkan voucher, bisa sekitar 50.000 atau rentang 100.000. Lalu untuk roadmap-nya sendiri, pada akhir tahun 2025 ini kita akan rilis MVP-nya, yaitu beserta dokumen-dokumennya. Lalu pada awal tahun 2026 kita sebisa mungkin untuk melakukan beta testing dan user feedback dalam aplikasi kita. Lalu akhir tahun atau pertengahan 2026 jika tidak ada masalah, kita bisa melakukan public launch dan scale up, dan juga integrasi khusus untuk mitra-mitra tertentu. Ya, itu saja dari saya, dari penjelasan saya hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.